Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan khatirah yang berjudul salat. Sesungguhnya salat ialah tiang agama Islam. Oleh karena itu, barang siapa yang mengerjakan salat, maka ia menegakkan agama Islam. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkannya, maka ia merobohkan agama Islam. Dalam riwayat Mu'az radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa dhirwatu sanamihil jihad." Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Hadis riwayat Tirmizi. Dan amalan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ialah salat. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuh, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasar." Sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ialah salat. Apabila salatnya baik, maka ia mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila salatnya rusak, maka ia menyesal dan merugi. Amalan seseorang bisa dilihat dari salatnya. Apabila salatnya buruk, rusak, maka dirinya juga rusak. Dan apabila salatnya baik, benar, maka dirinya akhlaknya baik. Dan itu bisa mempengaruhi dalam hidupnya. Karena salat bisa mencegah dari keji dan kemungkaran. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya perumpamaan salat 5 waktu, yakni seperti sungai yang airnya mengalir tawar. Siapapun yang mandi sebanyak 5 kali dalam sehari, niscaya tidak akan ada kotoran yang menempel di dalam tubuhnya. Dan dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, dari bapaknya dan kakeknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat di umur 7 tahun. Pukul mereka jika meninggalkannya ketika mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis di atas menetapkan bahwa anak yang berumur 7 tahun sudah diperintahkan untuk salat. Dan bagi anak yang berumur 10 tahun, bagi yang tidak mengerjakannya, maka halal baginya untuk memukul. Dan seorang yang meninggalkan salat tanpa uzur atau dengan sengaja, dalam hadis dinyatakan ia telah kafir. Sebagaimana yang dalam hadis yang berbunyi, "Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka, yakni orang kafir, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Maka dari itu, kita seharusnya menjaga salat-salat kita dan memperbaiki salat-salat kita. Karena salat ialah amal yang pertama dihisab pada hari kiamat dan bisa merubah kita menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.